Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita dengan anggota Intan Fatika Rahmawati, NIM 211, saya Yuyun Bekti Yuliawati, NIM 215, dan ada Nabila Isanatunuha, NIM 216. Langsung saja, gizi pada balita dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi dan latar belakang sosial budaya yang berhubungan dengan pola makan dan nutrisi. Nutrisi yang tidak adekuat dalam 5 tahun pertama kehidupan berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan otak yang bersifat irreversibel. Faktor yang dapat mempengaruhi status gizi balita yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Untuk faktor langsungnya yaitu konsumsi makan dan penyakit infeksi. Untuk faktor tidak langsung yaitu tingkat pendapatan, pengetahuan, dan pendidikan. Faktor sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi, diantaranya yaitu pendapatan keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan kepemilikan fasilitas. Pada penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu jenis kelamin, usia balita, usia ibu, pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, PHBS, infeksi, imunisasi, pengetahuan ibu, asupan energi, dan status gizi. Untuk variabel terikatnya yaitu status gizi balita. Metode pengumpulan data. Yang pertama terdapat scoring. Pengetahuan diukur melalui kuesioner dengan alternatif jawaban 3-4 dengan skor 0 untuk jawaban salah dan skor 1 untuk jawaban betul. Masing-masing variabel memiliki jumlah pertanyaan yang berbeda. Untuk pengetahuan IMD terdapat 4 pertanyaan. Pengetahuan ASI 14, pengetahuan MPASI 12, dan pengetahuan gizi seimbang 22 dengan total 52 pertanyaan. Skor tertingginya yaitu 52 dan skor terendahnya 0. Semakin tinggi skor jawaban, semakin baik tingkat pengetahuan ibu. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, sikap. 5. Sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Dengan skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 ragu-ragu, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju. Masing-masing variabel memiliki jumlah pernyataan yang berbeda. Untuk sikap IMD terdapat 4 pernyataan, sikap ASI 14, sikap MPASI 10, dan sikap gizi seimbang 20 pernyataan dengan total 48 pernyataan. Skor tertinggi yaitu 240 dan skor terendah 48. Semakin tinggi skor jawaban, semakin baik sikap ibu mengenai IMD, ASI, MPASI, dan gizi seimbang. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Metode kuesioner ini untuk mengetahui pengetahuan dan sikap ibu mengenai IMD, ASI, MPASI, dan gizi seimbang. Jenis angket yang digunakan adalah jenis angket tertutup, yaitu peneliti sudah menyiapkan jawaban, responden tinggal memilih jawaban yang diyakininya. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama analisis deskriptif, yaitu untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase dari masing-masing variabel. Pada variabel digunakan skor 0 untuk salah dan skor 1 untuk benar. Untuk pengetahuan ibu digunakan baik dan kurang, dan untuk sikap ibu dan keluarga digunakan untuk sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Yang kedua ada analisis data bivariat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Berdasarkan skala kategorik dan numerik, maka penentuan hasilnya dapat menggunakan 3 uji, yaitu uji chi-square, uji Pearson, dan uji Rank-Spearman. Yang ketiga ada identifikasi masalah. Jika data itu positif, maka semakin tinggi hasil yang diperoleh, maka semakin baik. Artinya, hasil yang diperoleh semakin tinggi dari acuan, maka data tersebut termasuk masalah.
Jika data itu negatif, maka semakin kecil data yang diperoleh semakin baik. Artinya, hasil yang diperoleh semakin kecil dari acuan, maka data tersebut termasuk masalah. Selanjutnya, ada hasil analisis deskriptif. Yang pertama, karakteristik balita. Itu terdiri dari usia balita, jenis kelamin, status gizi berdasarkan berat badan per umur, status gizi berdasarkan tinggi badan per umur, dan status gizi berdasarkan berat badan per tinggi badan, ada penyakit dan imunisasi. Yang kedua, ada karakteristik ibu, yang terdiri dari usia ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan pengetahuan ibu. Yang ketiga, ada karakteristik keluarga, terdiri dari anggota keluarga, pendapatan keluarga, dan pedoman hidup bersih dan sehat atau PHBS. Oke, selanjutnya ada yang keempat, karakteristik asupan. Untuk balita, asupan energi kurang terdapat persentase 75,4, untuk asupannya yang lebih yaitu terdapat 24,6%. Untuk selanjutnya ada analisis bivariat. Pada variabel pendidikan ibu dan ayah, pekerjaan ibu dan ayah, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, PHBS, pengetahuan ibu, untuk asupan energi dan asupan protein, hasil nilai P-nya yaitu lebih dari 0,05. Sedangkan untuk imunisasi dan penyakit infeksi tidak dapat dianalisis. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah yang didapat di sini ada dua, yaitu yang pertama ada berat badan menurut tinggi badan, itu termasuk data negatif. Yang dimaksud data negatif itu karena data dari berat badan menurut tinggi badan di desa tubuh lebih tinggi, yaitu 21,6% dibandingkan dengan data dari hasil Riskesdas di Jawa Tengah, yaitu 8,2%. Untuk yang kedua ada pendapatan keluarga. UMR di Sukoharjo sendiri yaitu 1.938.000 dengan pendapatan keluarga yang berada di bawah UMR persentasenya yaitu 78,5%, sedangkan di atas UMR ada 21,5%. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama hasil uji deskriptif, di mana nilai persentase yang paling tinggi yaitu jenis kelamin pada balita laki-laki, usia balita 25 sampai 48 bulan, usia ibu 20 sampai 30 tahun, pendidikan ibu terakhir SMP, untuk status ibu pekerja tidak bekerja, untuk pendapatan keluarganya sekitar 1 sampai 1,5 juta, anggota keluarganya 4-6 orang, untuk PHBS keluarganya baik, untuk infeksinya 100%, imunisasi lengkap juga 100%, pengetahuan ibu baik, untuk asupan energinya termasuk kurang. Nah, untuk status gizi balita berdasarkan berat badan menurut usia termasuk kategori gemuk, dan untuk tinggi badan menurut usia dan berat badan menurut tinggi badan termasuk normal. Untuk yang kedua ada hasil analisis bivariat, di mana variabel terikat dan variabel bebas tidak terdapat hubungan. Untuk yang ketiga ada hasil identifikasi masalah. Di sini ada 2, yaitu untuk pengukuran berat badan menurut tinggi badan yang hasilnya lebih tinggi dibandingkan hasil dari Riskesdas, dan untuk pendapatan keluarga yang rata-rata di bawah UMR dengan persentase 78,5%. Kiranya cukup sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada pengucapan kata yang tidak sesuai atau yang kurang tepat dalam video ini. Terima kasih sudah melihat dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.